Shalom teman-teman remaja yang dikasihi oleh Tuhan. Senang bisa kembali berjumpa dalam acara Youth for Christ. Hari ini kita akan bersama merenungkan sebuah tema, yakni batu yang hidup. Nas Alkitab terambil dari 1 Petrus pasal yang kedua, 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang keempat sampai ayat yang ke-10. Dan kita merenungkan secara spesifik satu ayat, yaitu 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-7, yang berbunyi demikian. Batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Teman-teman, apa yang melintas dalam pikiran teman-teman ketika mendengar kata batu? Sebagian di antara kita mungkin membayangkan batu-batu yang kecil tetapi sangat bernilai. Misalnya seperti batu permata atau batu safir dan lain sebagainya. Sebagian di antara kita mungkin membayangkan batu yang digunakan sebagai bahan bangunan. Biasanya batu-batu ini berukuran besar, kokoh, kuat untuk menopang bangunan yang ada di atasnya. Berbeda dengan batu-batu kecil tadi yang ukurannya kecil tetapi sangat bernilai. Nah, yang menarik adalah di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, Rasul Petrus menggambarkan Tuhan Yesus sebagai batu yang hidup. Dan saudara, ini gambaran yang menarik buat saya. Karena gambaran yang dipakai oleh Petrus untuk menunjukkan kekuatan pada diri Tuhan Yesus sekaligus keberadaan Yesus sebagai yang kekal. Nah, kenapa Tuhan Yesus katakan sebagai batu penjuru yang hidup? Karena ini tidak terlepas dari fungsi batu penjuru pada waktu itu, di mana batu penjuru diletakkan yang pertama ketika tukang bangunan akan mendirikan sebuah bangunan. Batu itu diletakkan yang pertama sebagai poros, sebagai standar, sebagai tolok ukur untuk meletakkan batu-batu berikutnya, sekaligus berfungsi sebagai fondasi untuk mendirikan bangunan yang ada di atasnya. Nah, ketika Tuhan dikatakan sebagai batu penjuru yang hidup, di situ mau menunjukkan bahwa Dia seharusnya menjadi dasar dalam kehidupan umatnya. Dia seharusnya menjadi dasar dalam kehidupan kita. Dan kita harus bersedia memberi diri kita untuk dibangun di atas Tuhan Yesus sebagai fondasi hidup kita. Tentunya tidak mudah, harus butuh kerendahan hati, kesediaan memberi diri untuk dibangun di atas Tuhan Yesus, sang batu penjuru yang hidup. Di sisi lain, ketika kita diletakkan sebagai batu di atas fondasi yang hidup itu, kita pun diletakkan dengan Tuhan Yesus sebagai tolok ukurnya. Yang berarti sebagai batu yang hidup yang ditempatkan Tuhan di tengah dunia ini untuk menyatakan kasih dan kemuliaan Tuhan. Maka kita harus menjadikan Tuhan Yesus sebagai teladan. Dan keteladannya harus menjadi standar bagi kehidupan kita. Artinya, bagaimana Tuhan menjalani kehidupan, bagaimana Dia berperilaku, bagaimana Dia berbicara, apapun yang Dia lakukan, itu harus menjadi teladan yang kita terapkan dalam kehidupan kita. Nah, itu menjadi pertanyaan, apakah kita sudah menjadikan Kristus sebagai teladan hidup kita? Apakah hidup kita sudah semakin serupa dengan Kristus? Apakah kita sudah bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, sang batu penjuru yang hidup? Hanya mereka yang bersedia memberi diri untuk dibangun, diproses, dibentuk, dan bersedia untuk meneladan kepada Kristus. Hanya mereka yang pada akhirnya boleh menyatakan kasih, boleh menyatakan kemuliaan Bapa di dalam kehidupannya. Dan hanya mereka yang bisa menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini. Karena itu mari, sebagai pengikut Kristus, mari
kita menjadikan Kristus sebagai fondasi kehidupan kita, sekaligus juga menjalani hidup dengan meneladan kepada Kristus. Sampai akhirnya kita menjadi semakin serupa dengan Dia dan sungguh boleh menyatakan kemuliaan-Nya di tengah dunia ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.